salah satu idola kayaknya ya di harga cooler 200 ribuan. Yang harganya 400 ribu aja ini ya kalah gitu kan. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adas, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya punya cooler dari 200 ribuan sampai 1 jutaan. Kadang teman-teman di luar sana bingung nih ketika rakit PC beli coolernya tuh yang harus seperti apa. Apakah cukup dengan stok cooler? Apakah harus beli cooler yang mahal meskipun prosesor kita pakai mid-end atau low-end? Nah, kalian harus nonton video ini sampai akhir supaya kalian punya penilaian sendiri, punya kalkulasi sendiri ya. Kenapa harus memilih cooler? Apakah berdampak terhadap prosesornya meningkat atau sama aja? Sekarang saya akan keluarkan cooler mulai dari 1 jutaan. Wah, nah ini yang 3 cooler harganya 1.100.000 GICX 360 dari PC Cooler. Terus, terus ini Ayo Water Cooler ya. Ini yang melibatkan ada cairan radiatornya, terus ada radiatornya. Yang 240 ya, harganya ini 699 ribuan. Terus ada juga Ayo Water Cooler yang 1 fan ya, harganya ini 499 ribuan. Ih, belum beres, tenang. Ini ada yang versi air coolernya ya, ini yang pakai tower, ada dual fan ya, dual fan seperti ini. Terus harganya ini Paladin EK 6000 495 ribuan. Wah, tenang, masih ada yang lebih murah lagi. Ini yang 200 ribuan dari PC Cooler juga. Ini PC Cooler tuh bukan PC Cooler CPU Cooler, bukan, tapi nama brandnya ya. Nama brandnya ini PC Cooler gitu. Ini Paladin X400 ya, ada RGB-nya juga. Terus yang terakhir prosesor, ini stok cooler gitu. Jadi di sini saya akan coba bandingkan ya, mulai dari stok cooler, terus cooler 200 ribuan sampai 1 jutaan. Oke, di sini saya akan coba lakukan atau menjalankan benchmark ya, menggunakan prosesornya Core i5 12400F. Kenapa saya pakai ini? Karena kebanyakan yang rakit ya, yang saya rakit sih kebanyakan pakai prosesornya ini atau paling juga Core i3. Jadi ya saya ambil di tengah-tengahnya aja supaya kalian kalau punya prosesor yang sama atau pakai prosesor yang di bawahnya mungkin bisa menjadi salah satu apa ya, referensi. Oh, mungkin kalau pakai kalau saya pakai Core i3 misalkan ya, performanya bakalan jauh lebih dingin gitu ya. Jadi saya nggak pakai prosesor yang high end supaya lebih terjangkau lah oleh teman-teman di luar sana gitu. Oke, yang pertama di sini saya akan lakukan Cinebench R15. Oke, suhu maksimum GICL 120 ya, ini maksimumnya di 57 derajat Celcius, dan GICX 360 yang all in one ini maksimumnya 57 derajat Celcius saja. Jadi sama ya untuk CL 120 dan 360. Terus air coolernya si Paladin EK 6000 dan Paladin X400 terpaut hanya 2 ya. X400 ini ternyata lebih dingin dibandingkan iX 6000 ya, padahal dia cuma 1 fan. Kalau dibandingkan dengan stok cooler, suhunya udah 73 derajat Celcius, panas banget gitu ya. Oke, tenang, ini baru 1 pengujian, masih banyak pengujian lain. Lanjut, Cinebench R20 mendapatkan maksimum suhu 64. Terus untuk si 240 ini mendapatkan 65 derajat Celcius untuk maksimumnya, dan yang GICX 360 ini ternyata paling adem nih, baru kelihatan ya di pengujian yang sedikit agak berat. Oke, terus untuk yang air coolernya si Paladin X6000 ini mendapatkan maksimum 74 dan X400 ini mendapatkan 71 derajat Celcius. Ternyata cooler yang lebih murah bisa mendapatkan suhu lebih adem ya dibanding dua ini. Terus kalau untuk stok coolernya di sini udah 85 derajat Celcius. Panas banget ya. Lanjut Cinebench R23, di sini pengujiannya lebih panas sedikit ya. GICL 120 mendapatkan maksimum 65 derajat Celcius, dan untuk si GICX 360 yang punya 3 fan ya, suhunya maksimum hanya 62 derajat Celcius. Terus untuk si X6000 dan X400 masih sama ya. X400 ini yang harganya 200 ribuan ternyata paling adem ya dibandingkan dua ya, ini harganya 400 ribuan. 71 ini 75 derajat Celcius. Kalau untuk stok cooler semakin panas, 89 derajat Celcius. Nah, kalian bisa lihat di sini saya ada pengujian skor benchmark yang dihasilkan.
ketika Cinebench R23 ini selesai, GICX 360 yang tadinya mendapatkan suhu paling rendah ternyata mendapatkan skor paling tinggi juga di sini ya, 11.566. Wow ya. Jadi semakin dingin si cooler, maka si prosesor ini mendapatkan skor paling tinggi juga gitu kan. Begitu juga sebaliknya, stok cooler yang mendapatkan suhu paling panas 89 di sini ternyata mendapatkan skor prosesor paling rendah, yakni 10.855. Nah, di sini saya bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa semakin dingin prosesor, semakin bagus si coolernya, bisa memberikan performa lebih baik terhadap si prosesor yang ditancapkannya. Ya, salah satu pengetesannya di Cinebench R23 ini. Gitu ya. Jadi sedikit ada bayangan kan? Oke, sekarang saya lanjut ke pengujian Blender. Ini Blender BMW 27 ya. GICL ini mampu menyelesaikan waktunya semua rata-rata 3 menit 17 detik. Jadi ini semua yang menggunakan IO water cooler ini menyelesaikan waktu rendernya 3 menit 17 detik. Sedangkan untuk yang menggunakan air cooler ini, si iX6000 dan iX400 menyelesaikan rendernya 3 menit 18 detik. Jadi selisihnya 1 detik ya antara IO water cooler dengan si air cooler. Tapi nah ini lebih jauh lagi ketika menggunakan stock cooler dengan waktu 3 menit 20 detik. Jadi ya semakin panas, semakin rendernya semakin lambat ya. Ya meskipun ini hitungannya cuma 1 detik. Tapi kalau misalkan kita rendernya banyak, rendernya filenya size-nya besar banget, ini bisa berpengaruh juga. Tapi intinya ketika prosesor kita berjalan dengan dingin, memberikan performa terbaik gitu ya. Oke. Terus tidak hanya benchmark, di sini saya akan uji juga untuk main game. Cyberpunk 2077. Di sini ada suhu minimum dan suhu maksimum ya. Si GICL 120 ini minimumnya di 44 dan maksimumnya 48 derajat Celcius. Terus ketika menggunakan GICX 360 yang radiatornya paling panjang ini, minimumnya hanya 38 derajat Celcius saja. Terus untuk maksimumnya di sini 45 derajat Celcius saja. Kalau untuk si Paladin iX6000 dan Paladin iX400, di sini menang lagi ini sih yang 200 ribuan. Minimumnya di sini 45 derajat Celcius dan maksimumnya 53 derajat Celcius. Jadi si iX6000 ini meskipun pakai dual fan, tapi ternyata masih lebih unggul yang satu fan ya. Kenapa bisa begitu ya? Terus di game kedua ada Apex Legends, masih sama ya, resolusi 1080p, settingannya paling tinggi. GICL 120 dan GICL 240 ini hampir sama ya, minimumnya di 44 dan maksimumnya di 49 sampai 50. Nah, kedua cooler ini hampir sama performanya. Tapi untuk si radiator yang 360 ini yang paling besar tentu lebih dingin juga ya. Maksimumnya hanya di 48 derajat Celcius dan untuk minimumnya lebih kecil 1 derajat dibandingkan dua ini, yakni 43 derajat Celcius. Kalau untuk si iX400 dan iX6000 ini maksimumnya 50-an ya, 53 sampai 57 dan minimumnya ternyata si Paladin iX400 ini yang ini paling adem ya dibandingkan dua ini. Ternyata saya juga cukup kaget juga, ternyata performa iX400 ini bisa mengalahkan cooler yang 400 ribuan gitu. Terus untuk stok cooler mah ya tentunya ini lebih panas lagi ya, 73 derajat Celcius. Kalau misalkan panas biasanya FPS-nya semakin turun ya, meskipun 2 atau 3 kan lumayan ya. Sekarang untuk harganya di awal juga udah saya sebutkan, tapi di sini saya sebutkan juga dan tampilkan si tabelnya. Tuh, di sini memang ya si GICX 360 yang ini tuh harganya paling mahal, 1.170 ribuan. Tapi dia tuh performanya paling dingin di semua pengujian benchmark maupun pengujian gaming gitu kan. Karena ya ada harga, ada kualitas juga gitu ya. Tapi tidak berlaku di sini nih, di air cooler ini ya. Ada harga, ada kualitas enggak juga. Ini harganya lebih mahal tapi bisa kalah sama si Paladin iX400 yang harganya 200 ribuan gitu kan. Wah, ini jagoan baru kayaknya nih yang 200 ribuan. Oke, saya juga jadi penasaran nih, apakah
cooler ini memang sedingin ini. Kalau kalian ada saran atau ada masukan, ya udah deh Bang, bandingin cooler yang 200 ribuan, kira-kira menang yang mana, kan banyak tuh ya dari brand-brand lain yang coolernya 200 ribuan. Coba lawan si Paladin EX400 ini. Kira-kira siapa yang menang? Kalau misalkan rame nih yang komen di bawah, saya akan buatkan videonya. Saya akan beli cooler yang 200 ribuan dari beberapa brand, saya adukan dengan ini gitu. Tapi kalau nggak rame mah ya nggak saya buat lah gitu. Jadi setelah tadi melihat semua pengujiannya, si prosesor ini ketika mendapatkan pendingin yang bagus, yang lebih dingin, maka memberikan performa yang lebih baik terhadap si prosesornya. Jadi kalau kalian pengen memberikan atau memaksimalkan kinerja prosesor, kalian juga harus memberikan pendingin cooler yang baik juga. Tapi nggak usah berlebihan. Kalau misalkan kalian menggunakan Core i5 12400F seperti prosesor-prosesor mid-end gitu kan, nggak usah pakai cooler yang semahal ini juga nggak apa-apa. Pakai cooler yang IO water cooler 120 atau maksimum 240 itu udah lebih dari cukup. Apalagi kalau pakai Paladin EX400 ini ya, ini performanya menurut saya udah bagus lah ya di harga 200 ribuan. Tapi kalau kalian nih ya pakai prosesor high end ya, Core i9 12900K, 13900K, Ryzen 9 7900, 5950X gitu kan. Kalian wajib menggunakan IO water cooler 360 gitu kan. Karena si prosesor high end ini tuh TDP-nya sangat tinggi, mereka tuh sangat panas ya. Jadi ya untuk memberikan performa terbaik harus menggunakan pendingin terbaik juga. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Tapi pasti ada pertanyaan gini, Bang, gimana kalau misalkan saya pakai Pentium Gold atau pakai Core i3? Apakah cukup menggunakan stock cooler aja? Nah, untuk kelas Pentium Gold ya, untuk di Intelnya atau di AMD-nya tuh ada Athlon gitu, cukup menggunakan stock cooler aja karena mereka tuh nggak terlalu panas. Tapi kalau udah nyentuh series Core i3-nya misalkan atau Ryzen 3-nya, minimal kalian menggunakan cooler aftermarket ya 200 ribuan, 300 ribuan itu udah cukup gitu ya. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian? Coba kasih komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.